Ini kriminalisasi kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena peristiwanya 2015-2016 gitu. Ya, mestinya itu diusut sejak lama gitu. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Ya, kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi, kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena kalau kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah itu bisa dipidana semua. Kecuali, nah ada kecualinya, dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah, kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi info terakhir saya nonton TV tadi ya, sampai sekarang belum ketemu katanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah, ini kan bahaya kalau misalnya seperti ini menetapkan atas dasar kebijakan gitu. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Bicara khusus tahun 2015, saya menggunakan data ya, jadi saya tidak akan beropini, menggunakan data saja, data produksi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Tahun 2014, produksi gula kita itu 2,58 juta ton, ya. Dan saat itu kita impor 2,35 juta ton untuk memenuhi kebutuhan, terutama untuk kebutuhan industri makanan dan minuman yang kemudian nanti dikonversi menjadi gula kristal putih. Lalu apakah benar tahun 2015 kemudian produksi naik? Kenyataannya tidak demikian. Yang kita tahu tahun 2015 kita mengalami El Nino, iklim kemarau berkepanjangan, sehingga produksi justru turun. 2015 turunnya berapa? Dari 2,58 juta ton turun menjadi 2,50 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Lalu tahun 2015 impor kita meningkat sudah tertentu karena produksi turun. Dan kemudian diikuti juga oleh kenaikan harga. Jadi harga gula ya, di Januari 2015 itu 11.166, dari sekitar 6 bulan itu kemudian sudah melonjak ke 13.427. Itu alasan barangkali satu pertimbangan kenapa diperlukan impor, terutama untuk gula kristal putih, gula resugar yang nanti dijadikan gula kristal putih, bukan gula rafinasi. Lalu kemudian harga stabil tinggi. Tahun 2016 apakah produksi naik? Tidak, karena dampak El Nino itu biasa lah. Padi juga seperti ini kan. Padi kemarin tahun 2023 El Nino dampaknya sampai 2024. Dan tahun 2016 justru turun lagi. Produksi gula kita menjadi 2,20 juta ton. Sehingga impor kemudian naik dari 3,47 ke 4,84. Itu pun dengan impor yang seperti itu belum juga memenuhi, karena kita tahu persis stok akan tercermin di harga, kan ya. Jadi kalau stok turun pasti harga naik. Nah, itu terjadi kenaikan harga yang tinggi di bulan Juli tahun 2016 dari 13.000 ke 16.000, Mas. 16.200, bisa dibayangkan kenaikan yang sedemikian tinggi. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT-PT PPI. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Kebijakan dalam mengimpor gula pada saat itu tentu merupakan kebijakan yang juga disetujui oleh Presiden tentunya dan kabinet-kabinet yang terkait. Nah, kalau kebijakan itu sudah disetujui, sudah disahkan, saya kira untuk tindak pidana korupsinya kecil sekali karena itu kan kebijakan.
Dan menurut pandangan saya, penetapan ini juga kalau dilihat dari kondisi bagaimana Tom Limbong banyak memberikan kritik terkait dengan pemerintahan Jokowi pada saat itu waktu pemilihan presiden, itu juga sangat berpengaruh